Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ernisa Zulfarnafila dengan NIM 2019-210363. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance dan profitabilitas terhadap pajak. Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Terjadinya penghindaran pajak disebabkan oleh good corporate governance yang diterapkan di dalam perusahaan sangat lemah. Karakteristik good corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Penerapan good corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar. Namun, laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk menghindari pajak. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin besar return on asset suatu perusahaan, makin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai di perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan dari penggunaan aset. Menurut Surbakti tahun 2012, profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hubungan positif, dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, maka harus semakin efisien dari segi beban, sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar. Rumusan masalah, di mana kita bisa mengetahui apakah GCG dan profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di landasan teori terdapat GCG, profitabilitas, dan penghindaran pajak. GCG itu sendiri adalah tata kelola suatu perusahaan, yaitu sejenis telaah yang mampu mengamati kaitan antara sesamanya seperti antara shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan. GCG itu sendiri yaitu satu langkah yang dijalankan oleh perusahaan agar fungsional perusahaan dapat berlangsung lancar dan tetap memperhatikan para stakeholder dalam jangka panjang. Nah, tata kelola di GCG itu terdapat ada kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Yang selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu penerapan kinerja keuangan perusahaan dari pengelola aktiva dalam menghasilkan laba perusahaan yang diartikan sebagai return on asset atau ROA. Performa finansial perusahaan yang baik, maka lebih besar nilai ROA yang mampu digapai oleh perusahaan. Sejalan dengan peningkatan laba perusahaan, maka beban perpajakan akan mengalami peningkatan, sehingga manajer akan meringankan beban perpajakan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak suatu langkah agar mampu mengendalikan tindakan manajemen agar terlepas oleh tarif pembebanan pajak yang tidak diinginkan. Penerapan penghindaran pajak membuat manajemen suatu perusahaan memiliki dorongan untuk melakukan bermacam cara agar dapat meminimalisir beban perpajakan yang dianggap legal. Berikut adalah gambaran model penelitian. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama adalah kepemilikan institusional, di mana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua adalah komisaris independen, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, komite audit, memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap penghindaran pajak. Yang keempat adalah kualitas audit, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang terakhir yaitu profitabilitas, di mana profitabilitas ini memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap penghindaran pajak. Untuk metode penelitian yang dijalankan mempengaruhi metode kuantitatif.
semua perusahaan yang ada di sektor barang konsumsi atau consumer goods pada Bursa Efek Indonesia menjadi populasi pada penelitian ini. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun dari 2015 sampai 2019, penelitian akan dijalankan menggunakan data sekunder perusahaan yang dapat diakses pada website www.idx.go.id ataupun situs setiap perusahaan. Yang terakhir adalah analisis teknikal. Untuk analisis menggunakan uji T, uji F, dan analisis linier berganda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.